semuanya siap beribadah? Walaupun ini ibadah kedua, tapi kita jangan turun semangatnya. Amin. Puji Tuhan kita bisa memulai ibadah host tahun ini semua karena anugerah Tuhan. Mari kita naikkan syukur kita kepada Tuhan, pujian kita kepada Tuhan, Allah El Shaddai, Allah yang berkuasa atas hidup kita. Amin. Pujikan lagu ini dari segenap hatimu kepada Tuhan. Yesus, kau sungguh berkuasa. Yesus, kau sungguh berkuasa. Tak ada yang mustahil bagimu. El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
kita berdoa buat bangsa ini, kita berdoa buat komunitas di mana kita ditempatkan. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur untuk sore hari ini ya Bapa. Terima kasih untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu, bahkan penyertaan-Mu untuk hidup kami ya Bapa. Sungguh kami mengucap syukur. Tuhan, hari ini kami mau bersyafaat bersama-sama, membawa bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang punya rencana yang terbaik buat bangsa ini Tuhan. Bahkan di saat pandemi pun kami melihat banyak kebaikan yang Kau kerjakan. Kami sungguh bersyukur ya Bapa. Berdoa buat bangsa ini Tuhan, biar di tengah pandemi yang ada, kami berdoa Tuhan, biar ada pemulihan, biar ada revival terjadi atas bangsa ini Tuhan. Biar bangsa ini dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Mungkin mata kami melihat keadaan yang tidak menentu, tapi kami percaya iman kami lebih besar Tuhan daripada apapun, karena Engkau yang berdiri atas bangsa ini Tuhan. Karena Engkau yang memelihara bangsa ini ya Bapa. Kami berdoa untuk kesembuhan terjadi ya Bapa. Khusus Tuhan untuk pandemi ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap angka-angka itu Tuhan Kau yang memulihkannya di dalam nama Yesus ya Bapa. Bahkan kami berdoa Tuhan buat dokter-dokter yang ada, perawat-perawat yang ada Tuhan, bahkan rumah sakit yang ada. Kami berdoa ketersediaan obat Tuhan, ketersediaan suster di dalam nama Yesus ya Bapa. Kami percaya Tuhan, ada Engkau di dalam setiap permasalahan rumah sakit yang ada. Kami juga berdoa buat teman-teman kami Tuhan, yang hari-hari ini mungkin isolat Tuhan karena sakit. Kami berdoa di dalam nama Yesus, biar mereka berapi-api di dalam Engkau. Sekali mereka di dalam ruangan mereka masing-masing, kami berdoa ya Bapa, biar mengenal Engkau itu menjadi tujuan hidup mereka. Biar mengenal Engkau lebih lagi itu menjadi Tuhan kemauan hidup mereka ya Bapa. Kami berdoa ya Bapa, kesembuhan terjadi di rumah-rumah Tuhan, di kamar-kamar ya Bapa, dimanapun mereka berada ya Bapa. Kami tolak setiap virus yang ada di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan jemaat yang terkena efeknya Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Mungkin mereka Tuhan tidak bisa bekerja, mungkin mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga, harus merawat diri mereka masing-masing. Kami berdoa ya Bapa, biar ada damai sejahtera sukacita terjadi dalam hidup mereka Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, pemulihan keuangan juga boleh terjadi, biar mereka juga Tuhan boleh dipenuhi Tuhan kebutuhannya. Karena kami percaya Allah kami Allah Jehovah Jireh Tuhan, yang menyediakan setiap kebutuhan kami ya Bapa. Thank you Lord. Kami berdoa untuk komunitas kami Tuhan di tempat ini. Kami berdoa untuk Jireh, kami berdoa untuk Nawarsu, kami berdoa untuk host, kami berdoa untuk Hope, kami berdoa untuk Penua ya Bapa. Ini anak-anakmu yang melayani di tempat ini masing-masing, hamba-hambamu yang bekerja secara luar biasa. Kami mintakan perlindungan 24 hours Tuhan atas hidup mereka Tuhan. Kami memberkati hidup mereka Tuhan, biar kasih-Mu semakin diperbesar Tuhan, bahkan hati-Mu semakin diperbesar atas hidup mereka ya Bapa. Biar mereka berjalan di dalam kebenaran firman Allah. Kuatkan langkah kaki mereka untuk melayani ya Bapa. Bahkan kebutuhan hidup mereka kami percaya Engkau Allah yang menyediakan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa untuk hidup mereka semakin hari semakin dibawa naik Tuhan, untuk melayani Engkau lebih kuat lagi ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk jemaat-jemaat Allah yang sudah lama tidak datang, tidak bersekutu lagi dengan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, biar kerinduan itu semakin hari semakin kembali Tuhan. Biar kerinduan itu mencari Engkau lebih kuat lagi timbul Tuhan. Bahkan Tuhan, kebenaran-kebenaran firman Allah yang mungkin tidak dapat masuk hari-hari ini, banyak yang menutupi hidup mereka every chance Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus terjadi breakthrough Tuhan, terjadi breakthrough dalam hidup mereka, terjadi breakthrough dalam hidup mereka ya Bapa. Thank you Jesus. Kami berdoa dan mengucap syukur, kami berterima kasih Tuhan untuk hari ini, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biar firman itu boleh kami terima dengan baik Tuhan. Mari saudara, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari saudara, kita mau nyatakan lagi, kita mau nyanyikan satu lagu lagi, nyatakan lagi firman-Mu. Biar saat ini kita berdoa biar Tuhan terus yang menguburkan hati kita, sehingga ketika menerima firman, hati kita sudah gembur. Mari sama-sama katakan lagu ini. Inilah kerinduan hatiku, mencari wajah-Mu ya Allah, merendahkan diri, sujud di hadapan-Mu, menantikan
bisa kami tangkap dan kami bawa pulang untuk menjadi Tuhan suatu benih Tuhan, sehingga kami boleh memperoleh kemenangan terjadi di dalam hidup kami ya Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan, biar apa yang menjadi isi hati-Mu saja yang boleh Dia sampaikan dengan baik ya Bapa. Terima kasih, kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan Ibu. Halo semuanya, halo. Apa kabar? Luar biasa hari ini. Biasa di luar. Saudara semangat dengan dengar firman Tuhan hari ini? Hari ini kita mau kick off visi tahun 2022. Ada yang dapat bocoran tahun ini tahun apa? Untuk gereja House of Sacrifice? Nah, angkat di sini ya. The year of fruitfulness, tahun untuk kita menghasilkan buah. Ayo bilang sama sebelah, the year of fruitfulness. The year of fruitfulness, tahun dimana kita menghasilkan buah, ya. Makan buah itu enak gak, saudara? Enak ya. Jadi tahun ini kita mau memuliakan Tuhan kita, memuliakan Bapa kita dengan caranya apa? Menghasilkan buah. Tahun ini, sepanjang tahun ini kita mau belajar bagaimana caranya kita menyenangkan Bapa kita di surga, kita memuliakan Bapa kita di surga. Caranya adalah dengan kita berbuah. Nah, ada ayatnya di sini. Yohanes 15 ayat 8 berkata demikian. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Siapa yang ingin memuliakan nama Tuhan tahun ini, sepanjang tahun ini? Kita mau ya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Bapa kita di surga. Kita mau ya. Caranya adalah dengan sangat-sangat tertulis sekali. Alkitab berkata jika kita berbuah banyak. Amin saudara. Jadi kita mau berbuah tahun ini, kita mau menghasilkan buah tahun ini. Ini adalah tahun produksi bagi kita. Memproduksi apa? Memproduksi buah. Amin saudara. Ya. Jadi tahun ini pastikan kita inline dengan visi house ini, supaya kita sama-sama bisa menghasilkan buah, mempersembahkan buah, dan kita bisa mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin saudara. Nah, buah apa yang kita mau produksi? Ya jelas Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau saudara punya ini, saudara mau pergi kemana aja gak ada yang melarang. Benar gak? Kalau saudara jadi orang baik, saudara jadi orang setia, saudara jadi orang yang murah hati, saudara jadi orang yang bisa menguasai diri, saudara jadi orang yang sabar, saudara jadi orang yang punya kasih, punya sukacita yang melimpah, punya damai sejahtera yang melimpah, saudara mau kemana aja, tidak ada hukum yang akan melarang saudara ketika saudara punya sifat ini. Amin saudara. Benar gak? Orang baik akan diterima di mana aja, benar gak? Maka itu kita mau mengaplikasikan buah-buah ini, memproduksi buah-buah ini. Siapa yang kurang sabar tahun ini kita kerjakan supaya kita menjadi orang lebih sabar dan mempermuliakan Bapa kita di surga. Tujuannya seperti itu. Siapa yang belum bisa menguasai diri, ayo kita belajar supaya kita bisa menguasai diri dan kita mempermuliakan Bapa kita di surga dengan menguasai diri. Siapa yang bermurah hati, lebih bermurah hati lagi supaya kita lebih mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin saudara? Ya, sampai sini oke ya? Yohanes 15 ayat 1 berkata, Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapa-Kulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting yang tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur.
Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, ada dua yang klise sekali ya, bertentangan sekali. Kalau di luar aku, di luar Tuhan, kita nggak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau di dalam Tuhan, kita bisa berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat ini yang tadi kita sudah baca. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi, saudara, di tahun ini kita mau mengizinkan hati kita diproses oleh Tuhan sehingga kita punya buah yang banyak, dan buah yang banyak itu bisa dipersembahkan untuk mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin, saudara. Ya, jadi bagaimana caranya berbuah banyak? Ada 3 yang kita mau kerjakan di tahun ini. Yang pertama adalah tentu saja Alkitab tadi jelas banget berkata bahwa barang siapa tinggal di dalam aku, ia berbuah banyak. Kalau di luar aku, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Boro-boro menghasilkan buah. Berbuat apa-apa saja pun tidak bisa sebenarnya. Karena kalau di luar Tuhan, semuanya tidak bisa. Tuhanlah yang memberikan kita kesanggupan untuk melakukan segala sesuatunya, termasuk menghasilkan buah, gitu ya. Jadi saudara, kita mesti tinggal di dalam Tuhan. Saya sedih sekali ketika kalau ada seseorang yang mulai menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan ibadah, sudah mulai menjauhkan diri dari kegiatan-kegiatan acara-acara yang punya makna rohani gitu ya. Selalu ujung-ujungnya orang ini akan terseret dengan dunia dan akhirnya hilang gitu. Menjauh dari Tuhan dan akhirnya boro-boro menghasilkan buah. Keselamatannya saja pun tidak tahu bagaimana. Benar, saudara? Nah, makanya Alkitab berkata begini, tidak bisa tidak, harus tinggal di dalam Tuhan. Gereja adalah salah satu tempat sarana yang dipercayakan Tuhan untuk mengadakan kegiatan-kegiatan rohani, untuk mengadakan perkumpulan-perkumpulan rohani, pertemuan-pertemuan rohani, program-program rohani, supaya orang bisa tinggal di dalam Tuhan. Gereja adalah organisasi yang dipercaya oleh Tuhan, yang diminta oleh Tuhan untuk mengadakan program-program rohani, mengadakan perkumpulan-perkumpulan rohani, mengadakan kebaktian-kebaktian yang ada kegiatan rohani di dalamnya, yang punya makna-makna rohani, sehingga orang-orang yang bersekutu di dalamnya tinggal di dalam Tuhan. Makanya tidak bisa tidak. Kita harus punya gereja. Kita harus punya persekutuan. Kita harus punya teman-teman seiman. Kita harus punya ibadah. Ibadah kamu di mana? Oh, nggak tahu, saya bebas. Oh, nggak bisa begitu lagi, saudara. Kita harus punya ibadah. Kita harus punya tempat gereja. Kita harus punya tempat konsel. Kita harus punya tempat perkumpulan yang di mana ada makna-makna rohani yang di dalamnya kita bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Kalau tahun ini kita mau menghasilkan buah, ada syaratnya. Syaratnya yaitu ikuti kita. Ada orang-orang yang diminta Tuhan untuk menjadi contoh teladan supaya menjalaninya itu jadi jauh lebih mudah, karena tinggal ikutin aja. Bener gak? Ikutin. Bukan milih, ikutin. Sehingga di akhir tahun kita bisa
menghasilkan buah. Saudara, ikuti apa? Ya konser-konser yang kita adakan. Ikuti kebaktian kita. Ada kebaktian onsite, ada kebaktian online. Ya, jangan pilih salah satu kalau bisa. Kalau kita mau berbuah banyak, kenapa enggak kita ikuti dua-duanya? Online juga semangat, onsite juga semangat. Amin, saudara. Ya, ikuti. Ikuti apa lagi? Cara kita melayani. Ada yang sudah 23 tahun melayani, ada yang sudah 30 tahun melayani, ada yang sudah 15 tahun melayani, ada yang sudah 10 tahun melayani, ada yang sudah 2 tahun melayani. Ikuti caranya. Supaya apa? Supaya kita bisa menghasilkan buah di tahun ini. Dan hidup kita mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin, saudara. Ikuti apa lagi? Program-programnya. Akan ada ya program-program gereja. Tahun lalu kita ada program bikin lagu rohani soal hati yang baru. Beberapa dinyanyikan pada hari ini. Itu membuat apa? Membuat kita tuh makin terkoneksi dengan visi gereja. Nah, tahun ini kalau kita mau berbuah banyak, kita mesti pastikan diri kita terkoneksi dan tinggal di dalam Tuhan melalui apa-apa yang sudah disiapkan. Ikuti nasihat-nasihatnya. Kalau kita masih memerlukan nasihat, masih memerlukan guidance supaya kita bisa jalani hidup ini dengan baik, gitu. Ikuti nasihat-nasihatnya. Kadang-kadang mau dengar nasihatnya, tapi ngerjainnya nggak mau. Nah, ikuti nih. Karena dengan mengikuti nasihatnya, nasihat itu kan perkataan yang dikeluarkan supaya kita bisa ngerti. Kalau yang beri nasihat pakai bahasa roh kan belum tentu kita ngerti, benar ya? Benar ya? Nasihat itu kan pasti bahasa yang dimengerti. Nggak mungkin orang yang pakai bahasa kek, kitanya nggak bisa bahasa kek, nasihatnya pakai bahasa kek, kan nggak mungkin, benar nggak? Nasihat itu adalah perkataan. Nah, perkataannya itu mesti diikutin supaya kita tetap tinggal dalam Tuhan. Nah, ini yang perkataan. Teladan itu yang tidak diomongin, tidak diperkatakan, tapi ditinggalkan teladan itu. Saudara, saya itu bukan orang yang ngomong sana, ngomong sini, ngomong dikit-dikit ngomong. Bahkan kita rapat House of Sacrifice itu cuma 3 kali kalau nggak salah. Nggak banyak ngomong, nggak banyak rapat. Kalau cuma modal perkataan, orang baru bisa mengerti, orang bisa baru melakukan, wah saya akan jadi orang yang pasif, langsung dieliminasi oleh Tuhan. Kenapa? Karena nggak punya perkataan banyak, nggak punya nasihat banyak, nggak banyak menginterupsi, nggak banyak membenarkan orang. Artinya salah dibenerin, salah diomongin, salah dibenerin gitu. Enggak. Tapi saya percaya ada satu bahasa lagi yang namanya teladan, yang saya nggak perlu ngomong pun orang bisa lihat. Dan Alkitab berkata bahwa pemimpin-pemimpin berilah teladanmu supaya orang mudah mengikutinya. Paulus itu nggak banyak juga ngomong, dia kasih teladan. Dia memberitakan Injil, dia mengajar, dia memberitakan firman Tuhan, tapi dia kasih teladan-teladan yang dalam sekali sehingga jejaknya itu mudah diikuti oleh jemaat-jemaat yang dia bangun. Benar gak saudara? Kalau kita mengamati kehidupan seseorang, ada teladan-teladan yang baik, itu tuh yang diikuti. Ketika saudara melihat seorang pastor di tempat ini, seorang leader, seorang pengerja di tempat ini, seorang pemain musik di tempat ini, dan ada teladan yang baik, ikuti teladan yang baik itu. Walaupun dia nggak pernah ngomong apa-apa, mungkin nggak pernah dikasih kesempatan punya mic di sini untuk ngomong, tapi ikuti teladannya. Oh, orang ini tepat waktu terus. Kalau ke gereja maunya nggak telat, ikuti. Ada amin, saudara? Jangan diam, jangan. Ikuti, itu teladan.
teladan itu akan menghasilkan buah. Buah itu akan mempermuliakan Bapa kita di surga. Benar gak saudara? Kalau ada orang yang sabar sekali, saudara lihat orang ini kok sabar sekali ya, ikuti, itu teladan. Dan teladan itu ketika diikuti akan membuat kita tinggal di dalam Tuhan, dan kita bisa mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin saudara. Saya dalam hidup saya, menurut saya, tolong dikoreksi kalau saudara pernah dengar saya ngomong jelek soal pemimpin. Saudara pernah dapat telepon dari saya ngomongin pastor-pastor yang lain. Kita, by the way, kita ini ada 13 pastor. 13 ya? Benar ya? Hah? 12? Ada satu Denny lagi tambah. Bentar lagi 14. 15. Seingat saya nggak pernah telepon seseorang dan berkata jelek tentang salah satu pastor yang lain. Ini orangnya begini, ini orangnya begini. Masa begitu? Gak pernah ngadu domba pastor yang satu dengan pastor yang lain, gak pernah. Seingat saya. Correct me if I'm wrong. Itu teladan. Ada yang sedang keras, ini sama ini sama sini. Menurut saya gak pernah. Karena itu saya biasakan, mulai dari saya bergereja sebelum saya pindah ke sini, saya bergereja di sebuah tempat. Di situ saya membiasakan diri saya. Aku tidak mau ngomong jelek tentang pemimpin aku. Aku nggak mau ngomong jelek. Aku nggak mau ngomong jelek tentang orang-orang yang menanamkan kehidupan rohani dalam hidup aku. Aku nggak mau ngomong yang jelek. Bahkan sorry itu saya saudara, gereja tempat saya sebelum saya kemari, saudara, mengalami sebuah turbulensi yang luar biasa. Dan hari ini tutup, saudara. Karena begitu masalahnya. Itu pun saya gak pernah angkat telepon jelek-jelekan pemimpin saya. Dulu pernah menanamkan benih-benih rohani dalam hidup saya. Case-nya berat, saudara. Tapi menurut saya teladan. Kalau saudara ketemu itu dalam hidup seseorang, ikuti. Itu akan menghasilkan buah yang banyak dalam hidupmu. Saya kalau pulang ke Indonesia, kunjungi teman-teman saya di gereja yang lama itu. Gimana Wan? Gereja udah kayak begini Wan. Kita begini Wan. Saya bilang saya gak pernah merasa ditipu bergereja di tempat itu. Gak pernah merasa. Saya lihat buah-buah yang ditanamkan. Orang gak sempurna. Orang gak selamanya kuat. Betul saudara? Tapi itu teladan. Kita gak akan bisa bertumbuh banyak, berbuah banyak. Gak akan bisa tanpa mengikuti teladan yang baik. Gak akan bisa. Makanya itu tahun ini, ketika saudara melihat hidup seseorang dan orang itu punya teladan dalam hidup saudara, ikuti teladannya. Engkau akan sampai kepada buah-buah yang akan membuat Bapa di surga dipermuliakan. Amin saudara? Amin? Teladan-teladan itu perlu kita ikuti. Karena pemimpin-pemimpin itu biasanya meninggalkan teladan. Ada jejak-jejak yang kita tinggal ikuti. Ikuti aja, nanti lama-lama kita akan sampai ke sana. Ayo saudara, ikuti. Kalau orang lain terlibat pertarungan sengit ya, pembicaraan sengit, atau pastor ini begini, ini begini,
gitu. Gak usah. Gak usah. Oh yang ini kok begini, oh ini kok begini. Udah gak usah. Karena ada hal yang perlu kita urus, yaitu kembali dalam Tuhan, supaya kita tahun ini gak buang-buang waktu kita dan kita bisa menghasilkan buah. Amin saudara? Amin ya? Teman-teman pastoral, gak banyak orang yang bisa komunikasikan sesuatu dengan baik, deliver dengan baik sekali enggak. Tapi saya percaya teladan hidupmu bisa membawa orang mengikuti jejakmu supaya mereka bisa kenal Tuhan. Benar saudara? Orang tinggal ikutin aja jejakmu. Orang lain mungkin gak perlu sedekat itu dengan, tapi lihat jejak-jejak yang kau tinggalkan. Orang itu bisa tinggal di dalam Tuhan dan berbuah di tahun ini. Amin saudara? Amin. Jadi harusnya saya nggak dengar lagi ada orang-orang yang berkata bahwa kok Iwan kok begini, si Nur kok begini, si Vila kok begini, kok Yuki kok begitu. Harusnya nggak dengar lagi. Kenapa? Karena kita bisa ambil teladan yang baik, kita ikuti teladan yang baik, dan kita bisa sama-sama bertumbuh tinggal di dalam Tuhan. Amin saudara. 1 Korintus itu bagus banget. Ada perkumpulan kerohanian, namanya kerohanian. Perkumpulan jemaat, ada perkumpulan ini, ada kelompok-kelompok ini. Tapi Paulus mendapati bahwa perkumpulan itu tidak mendatangkan kebaikan. Malah perkumpulan itu membawa keburukan. Karena yang dikerjakan oleh semua yang buruk, yang dikatakan semua yang buruk, ya itu tadi tuh. Yang ini ngomong ini lagi kumpul, ngomong ini lagi kumpul, ngomong ini lagi. Itu pertemuan-pertemuan yang membawa keburukan. Paulus bilang, nggak bisa tuh pertemuan-pertemuan yang kayak begitu dibiarkan. Ditegur sama Paulus. Karena pertemuan itu tidak menghasilkan kebaikan. Jadi, mari sama-sama kita jadi teladan dari dalam Tuhan. Yang kedua adalah kita mau memperbaiki diri kita. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kan kita mau banyak berbuah nih ya. Jadi mesti rela dibersihkan nih supaya lebih banyak berbuah. Alkitab juga berkata bahwa karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaannya yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hati. Kalau di dalamnya semuanya baik, hatinya baik, pikirannya baik, yang keluar pasti yang baik. Make sense ya? Makanya kalau orang berkata bahwa mulutnya kotor banget sih, gak bisa kita bilang, lah emang gue orangnya dari sini begitu, dari sononya udah begini. Gak bisa. Kenapa? Karena dari dalam hatinya memang sudah baik, dari dalam dirinya udah baik, makanya yang keluar itu pasti baik. Karena tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik, itu gak ada. Atau kebalikannya, pohonnya tidak baik bisa menghasilkan buah yang baik, tidak mungkin. Jadi kalau kita mau menghasilkan buah yang baik dan banyak di tahun ini, ya kita harus memperbaiki diri dong, supaya kita jadi manusia yang lebih baik, benar ya? Supaya kita jadi orang yang baik, supaya kita bisa menghasilkan buah yang baik. Mau menjadi lebih baik tahun ini? Mau dong menjadi lebih baik tahun ini? Kali saja. Nah, untuk memperbaiki diri kita mesti belajar pilih yang baik, belajar mengerjakan yang baik,
belajar memikirkan yang baik. Seperti tadi, kalau ada grup lagi ngomongin seseorang dengan seseorang yang lain, udah gak usah ikut-ikutan. Karena kita tahu itu nggak baik, kita bisa pilih yang baik. Kalau ada di sini lagi ngomong sana sini, nggak usah ikut. Kita bisa pilih yang baik, karena kita mau hati kita lebih baik. Karena kita mau kita jadi pribadi yang lebih baik, sehingga kalau kita berkata bahwa pohon yang baik itu menghasilkan buah yang baik. Kalau aku hatiku baik, aku pasti menghasilkan buah yang baik. Gitu analoginya, benar ya? Jadi kita mesti memperbaiki diri kita nih. Bisakah kita memperbaiki diri kita? Bisa nggak? Tahun ini bisa nggak kita memperbaiki diri kita? Lebih sabar, lebih bermurah hati, lebih baik, lebih lemah lembut, lebih menguasai diri, lebih punya kasih, lebih punya sukacita, lebih punya damai sejahtera. Mau belajar jadi orang yang lebih baik? Mau? Tahun ini dengan menjadi orang yang lebih baik, kita punya potensi untuk menghasilkan buah yang lebih baik, dan itu mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin. Bagus ya programnya tahun ini. Menurut saya bagus banget. Karena nanti resultnya bukan cuma Tuhan yang senang, pasanganmu senang karena kau lebih sabar. Benar ya? Pasanganmu senang kenapa? Karena kau lebih lemah lembut, lebih bermurah hati, lebih baik, lebih setia. Kesetiaan mahal harganya nih saat ini nih. Benar ya? Mahal banget harganya. Orang yang setia tuh dicari-cari, lebih dicari daripada orang pintar. Orang pintar sekarang banyak banget. Lah orang les banyak banget. Les ada yang bisa shortcut loh saudara. Main piano berapa jam, keluar udah bisa main satu lagu susah. Shortcut saudara. Pintar juga shortcut. SD 1 tahun, SMP 2 tahun. Ada yang umur berapa? Umur 17 sudah doktor, PhD saudara. Kenapa? Karena pintar banget. Shortcut, pintar. Ketemu modulnya dan orangnya itu mau mengerjakannya dan pintar. Jadinya orang pintar bisa menghasilkan banyak hal, tapi orang yang setia itu mahal banget saudara. Benar gak? Nah, kita mau jadi orang yang lebih setia tahun ini. Amin saudara. Mau ya? Ini kerja loh, ini kerja loh. Ini bukan ngomong enak nih, ini kerja saudara. Ini ngomong enak saudara. Ini pekerjaan. Oke, yang ketiga adalah firman Tuhan. Ya, kalau kita berbicara sesuatu yang rohani, nggak mungkin lepas dari firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, dan yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu apa? Siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Siapa yang menjadi berhasil dalam hidup ini? Berhasil di mata Tuhan ukurannya adalah ketika kita jadi orang yang punya firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, melakukan firman Tuhan siang dan malam, mengerjakan firman Tuhan siang dan malam. Itu makna berhasil di mata Tuhan. Saudara, menghasilkan buahnya harus sampai kita bisa pada tahap suka dengan firman Tuhan. Harus sampai kalau nggak disuruh kita cari. Suka itu begitu saudara. Kalau sampai disuruh milih, pilihnya yang itu. Benar gak? Kalau ada beberapa pilihan, dan kalau disuruh milih, pilihnya itu. Kita nggak usah tanya Bapak, restoran mana yang dia mau kunjungi sebagai tempat makan dia. Balik lagi ke situ lagi, balik lagi ke situ lagi, benar gak?
Pilihan makanannya, ya itu lagi saudara. Ada banyak pilihan. Ya tapi yang dipilih itu lagi. Itu namanya suka. Nah, harus sampai pada tahap kita tuh menyukai. Kalau disuruh milih, aku bisa milih yang ini karena aku suka. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam akan berbuah. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, bagaimana caranya untuk kita bisa menyukai firman Tuhan? Gak ada caranya, kita mesti nyoba. Benar ya? Nyoba baca firman Tuhan sampai kita menemukan polanya dan menemukan betapa luar biasanya firman Tuhan itu. Ya, tahun ini kita mau nyoba sama-sama, boleh? Ada satu ayat lagi, Matius 13 ayat 23 berkata demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Kalaupun sudah bisa mendengar, punya potensi untuk mengerti. Tapi kalau belum mendengar, akan susah untuk mengerti. Betul ya? Dan karena itu ia berbuah. Nah, buahnya itu ada yang 100 kali lipat, 100 volts. Ada yang 60 kali lipat, 60 volts. Ada yang 30 kali lipat, 30 kali lipat, 30 volts. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Saudara, kalau saudara punya sebuah punya usaha yang menghasilkan 100 kali lipat, 30 kali lipat, 60 kali lipat, kira-kira pekerjaannya lebih berat yang mana? Usaha yang kita mesti keluarkan kira-kira seperti apa? Lebih berat yang mana? Yang mau menghasilkan seperti apa? Susah banget jawabnya saudara. Sejam dibayar $30. Itu ya. Seharian kita bisa kerja kira-kira $100 misalnya. Cuma kerja 3 jam dong ya. 3 jam. Tapi kalau kita mau seharian itu kita mau kerja menghasilkan menghasilkan $100, ya berarti kan kita mesti kerja 3 kali lipat, benar gak sih? Benar ya? Kalau mau cuma menghasilkan 60, berarti kan kita mesti kerja 2 kali lipatnya dari yang tadi gitu ya. Kan 1 kali lipat, 2 kali lipat, 3 kali lipat, benar ya? Ada yang cukup dengan 30 kali lipat udah cukup. Ada yang 60 kali lipat cukup. Ada yang 100 kali lipat maksimal, benar ya? Iya dong? Nah, di tahun ini ayo kita berbuah yuk. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Saya mau tanya saudara mau berbuah gak tahun ini? Mau yang berapa? 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat? Yang 30 kali lipat siapa? Ini udah cukup bagus loh. Bener gak sih? 30 kali lipat. Oke, gak ada yang mau. Saya berharap di 2 kategori selanjutnya ada yang mau. Kalau enggak, berarti saudara tidak mau berbuah kan gitu. Yang 60 kali lipat, siapa yang mau 60 kali lipat? Pastor Doni mau 60 kali lipat. Pastor Benny mau 60 kali lipat. Yang mau 100 kali lipat. Nah, saya lihat tangan banyak ini. Maksimal ya? Mau yang mana? 60 tambah 100. Boleh. Habis. Tiga puluh, 60, 100. 30, 60, 100. 30 mengerjakan 1 kali lipat, yang 60 mengerjakan 2 kali lipat, yang 100 mengerjakan 3 kali lipat. Gitu ya. Yang 30 berarti melakukan 1 kali lipat, yang 60 berarti melakukan 2 kali lipat,
yang 100 berarti melakukan 3 kali lipat dari orang yang mengerjakan 30 kali lipat, benar ya? Oke, sekarang kita punya program di gereja ini. Saudara, ini sudah terbukti banget, saya sudah membuktikan banget. Kalau orang main piano, lesnya 2 minggu sekali, lama banget bisanya, benar ya Ciweli ya? Lama banget. Aduh, gurunya lemes, anaknya lemes, orang tuanya juga lemes. Ini anak ngeles sama gue 2 tahun, 3 tahun belum bisa apa-apa. Karena ngelesnya 2 minggu sekali, saudara. Lemes. Seminggu sekali, ya lumayan. Seminggu 2 kali, lebih lumayan lagi. Saya punya murid yang dia kalau ngeles itu langsung 3 jam, bukan 3 jam, 3 pertemuan. Artinya, biasa kan saya setengah jam gitu. Langsung 1,5 jam dibabat sama dia. Satu-satunya nih murid ini. Sekarang udah hebat. Karena dia membayar 3 kali lipat, melakukan 3 kali lipat, benar ya? Mengupayakan 3 kali lipat, pintar. Adiknya sekarang ambil 2 kelas, cepet. Dan kita kalau mau cepat berbuah tahun ini, semakin banyak usahamu, kau akan punya kesempatan untuk membawa buah yang lebih banyak lagi di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Tadi syaratnya apa? Dengar, ngerti. 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 Kalau ngerti kita jadi punya kesanggupan untuk melakukan. Kalau nggak ngerti, apa yang mau kita lakuin? Bener nggak? Nggak ngerti, paling coba-coba. Nggak berhasil, gagal. Tapi kalau dengar, ngerti, lihat, ngerti, contohin, ngerti, dengar, ngerti, lakukan, dengar, ngerti, lakukan, kita akan punya potensi untuk berbuah banyak. Amin, saudara. Nah, tahun ini, siapa yang mau dengar banyak tadi? Ini dengar banyak, ini dengar lebih banyak, ini dengar sangat banyak. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ini melakukan 1 kali lipat, ini melakukan 2 kali lipat dari yang ini mengerjakan 3 kali lipat dari ini, benar ya? Tahun ini saudara, kalau saudara mau dengar banyak firman Tuhan dan berbuah, gereja punya program baca Alkitab, Kejadian sampai Wahyu sepanjang tahun 1 kali. Untuk yang terbiasa, ini mudah, benar ya? Dan itu bukan pilihan saudara, kalau itu sudah saudara biasa lakukan. Yang belum pernah baca Alkitab dari awal sampai akhir, saudara, tahun ini gereja challenge kau supaya kau tinggal di dalam Tuhan lebih lagi, supaya kau memperbaiki diri lebih lagi, supaya firman Tuhan bertumbuh dan kau dengar dan kau ngerti dan bisa menghasilkan buah lebih banyak. Baca dari awal sampai habis 1 kali. Kalau kau dengar dan kau bisa ngerti kebenaran firman Tuhan itu, Alkitab berkata bahwa kau akan berbuah bagi Tuhan. Dan kalau kau berbuah, kau mau memuliakan Bapamu di surga. Amin, saudara. Ada yang mau yang 30 kali lipat tahun ini menghasilkan buah? Ini mau apa nggak mau nih? Ini jangan angkat tangan, itu maksudnya aku nggak mau ya, itu mah kekecilan gitu. Pokoknya yang lain dong gitu. Atau buset baca Alkitab. Berat. Oke, saya lanjutin dulu supaya saya tahu saudara ada di mana gitu ya. 1 kali Kejadian sampai Wahyu. Kalau saudara dengar, saudara punya potensi untuk mengerti, saudara akan melakukan akan berbuah mempermuliakan Bapa di surga. Atau saudara mau pilih grup yang kedua, baca 2 kali Kejadian sampai Wahyu, Kejadian sampai Wahyu.
Denny mau? Amin. Ada yang mau mengikuti jejak Denny? Kori mau, Pastor Doni mau, ada lagi? Ray mau 2 kali, puji Tuhan. Cina Tali mau 2 kali, puji Tuhan. Cina Tali tadi begini apa muap? Mau yang 2 kali ya? Puji Tuhan. Saudara akan dengar banyak sekali firman Tuhan dan saudara punya potensi untuk berbuah lebih banyak. Mau saudara? Nanti teman-teman pastoral tolong bikinkan sistemnya supaya 1 tahun itu selesai. Iya dong, jangan semua dari saya. Ayo dong, bikinin programnya, bikinin sistemnya supaya orang-orang ini dilatih supaya bisa menyelesaikan visi tahun ini. 2 kali. Saya anjurin gini saudara, supaya nggak misalnya kok kayak diulang lagi gitu. Baca terjemahan yang lain, translate yang lain. Misalnya Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari gitu ya. Udah habis, ganti lagi sama Alkitab misalnya New Amplified Bible misalnya gitu. Itu bagus saudara. Ada 2 terjemahan gitu ya. Atau begini, 1 Korintus, saudara habisin 1 Korintus, langsung di-compare dengan 1 Korintus di terjemahan yang lain. Itu bagus juga saudara. Nanti jadi selesainya 1 tahun itu pas di bulan Desember itu saudara habis semua. Ngerti maksudnya ya? I'm not a good communicator. Sekali lagi saudara mesti minta hikmat sama Tuhan supaya ngerti. Gitu ya. Jadi 2 kejadian sampai wahyu tahun ini. Amin saudara. Kalau sama-sama bisa pasti. Benar ya? Teman-teman yang punya grup berdua tadi tuh 2, ada Ray, ada Benny, ada langsung bikin grup 60 kali lipat WhatsApp. Langsung, Ben kamu sampai mana Ben? Aku kurang dikit nih. Benny sama Ray langsung, ayo Ci, pasti bisa Ci gitu. Ray, aku kebanyakan kerja nih misalnya gitu kan. Cina Tali bilang, Ray, ayo Ray, come on Ray, kita nih grup 60 kali lipat Ray. Kita mau menghasilkan 60 kali lipat lebih banyak nih bagi Tuhan nih. Bapak kita kasih dipermuliakan nih gitu. Saling menguatkan, bikin grup 60 kali lipat gitu. Amin saudara. 100 kali lipat. Masih mau diterusin? Masih mau diterusin? Baca yuk 3 kali. Kejadian, wahyu, kejadian, wahyu, kejadian, wahyu. Terserah saudara mau baca 3 kali Alkitab yang sama, terserah. Atau saudara mau pengen bahasa Yunani-nya, Alkitab dari bahasa aslinya, boleh juga saudara. Pokoknya 3 kali kejadian, wahyu, kejadian, wahyu, kejadian, wahyu. Siapa yang mau di grup 100 kali lipat? Tapi mau yang ada lagi saudara? Ada lagi? Gak ada lagi? Pasar-pasar gak ada yang mau? Saudara, ayo kita bertumbuh dengan pengenalan akan firman Tuhan. Kita bertumbuh. Yang membuat kita bertumbuh itu firman Tuhan. Yang membuat kita lebih baik itu firman Tuhan. Benar saudara? Yang membuat kita menghasilkan buah itu firman Tuhan. Kalau kita dengar banyak, kita mengerti banyak, hidup kita akan bertumbuh, akan berbuah dan mempermuliakan Bapa kita di surga. Amin saudara. Tahun ini biar pastoral nanti leading teman-teman kita. Ayo semangat baca firman Tuhan. Semangat baca firman Tuhan. Ada audio Bible, ada yang suka baca, ada e-book, macam-macam saudara. Sekarang gampang banget untuk akses Bible. Kalau saudara jalan dari rumahmu, saudara ke tempat kerja kira-kira 30 menit saudara. 30 menit itu pakai buat dengerin firman Tuhan, itu kira-kira sudah bisa 15 pasal. Nggak bisa, 5 pasal. Saya mau pasalnya pendek-pendek nggak bisa 15. Itu bisa saudara. Saya punya kitab 1 Korintus ya. 1 Korintus itu kira-kira habis 2 jam 40 menit.
2 jam 40 menit, 1 Korintus. Cukup 1 Korintus saja. Itu sudah diputar 20 kali ada kali. Saya punya kitab Markus kira-kira 4 jam. Itu selama saya nguber, saudara, itu bisa habis. Apalagi dulu waktu pas ngantar-ngantar makanan, saudara. Ngantar-ngantar makanan itu berjam-jam di mobil, saudara. Habis loh itu. 4 jam habis. Kitab Markus. Amsal cuma 2 jam something. Kalau saudara punya waktu, kerjaan dari rumah ke kerjaan pulang, habiskan waktu untuk itu. Wah, saudara dengar banyak, dan saudara punya potensi ngerti lebih banyak, sehingga bisa menghasilkan buah lebih banyak. Amin, saudara. Tahun ini yang 100 kali lipat, ayo 3 kali. Saya temenin saudara. Nanti kita bikin grup 100 kali lipat ya. Jangan saya ditinggal di tengah jalan ya. Saling menguatkan ya. Amin, saudara. Chloe itu baca Alkitab, dia dari awal kita puasa sampai hari ini, dia sudah sampai di 1 Samuel atau 2 Samuel. Baru berapa hari kita jalan puasa? 9 hari. Tapi gila-gilaan sih, gak keluar kamar. Baca Alkitab terus, ditulis-tulisin, digambar-gambarin keluarga, silsilah keluarga itu digaris-garisin semua. Saya bilang, nih anak bagus banget. Berapa hari udah sampai 1 Samuel atau 2 Samuel? Ayo saudara. Sekali, 2 kali baca Alkitab, 3 kali baca Alkitab. Itu tidak akan membuat saudara tidak berhasil. Pasti akan membuat saudara berhasil. Tidak 30 kali lipat, 60 kali lipat, atau 100 kali lipat. Saudara mau ikut program ini? Ya, baca lebih banyak. Nggak perlu banyak rapat nanti, saudara. Karena masing-masing sudah dapat pewahyuan, ngerti bagaimana cara kerjanya, bagaimana caranya untuk kita bisa menyenangkan hati Tuhan. Kita dapat nanti. Vibe-nya kita dapat. Karena masing-masing orang mengerti apa yang dikehendaki oleh Tuhan dalam kehidupannya. Amin, saudara. Kita selesai dulu ya. Nanti minggu depan saya lanjut lagi tentang visi di tahun ini. Tapi biar kita diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk bisa mengerjakan ini semua. Kalau kita berketetapan dalam hati kita, Tuhan, aku mau mempersembahkan buah bagi kerajaan Tuhan Yesus. Ajar aku Tuhan, supaya aku mau mengerjakannya dengan setia Tuhan. Yang terpenting bagi aku saat ini Tuhan adalah menghasilkan buah bagi Engkau. Karena ini tahun, the year of fruitfulness, tahun dimana kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin, saudara. Ayo kita bergerak bersama-sama, jalan sama-sama, melakukan sama-sama. Berbahagialah orang yang mendengar, melakukan firman Tuhan. Amin, saudara. Saya undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Ajarku setia beriman. Yuk kita mau berdoa sama-sama, karena kita butuh kekuatan dari Tuhan. Amin. Walaupun programnya bagi yang 100 kali lipat agak gimana gitu ya, tapi kalau ini datang dari Tuhan, Tuhan pasti kasih kemampuan. Makanya kita perlu minta anugerah dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Wakili doa kita. Aku
mau belajar setia Tuhan, karena kami tahu firman-Mu pasti mendatangkan kebaikan buat hidup kami. Semua program yang datang daripadamu, semua perintah yang Kau berikan kepada kami saat ini, kami percaya itu untuk kebaikan kami Tuhan, bukan untuk menyusahkan kami, bukan untuk membuat hidup kami sengsara Tuhan, tapi kebalikannya ya Bapa, supaya kami bisa mengecap kasih-Mu lagi, kami bisa mengenal Engkau lagi-lagi dan mengalami Engkau, mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Kami mau tetapkan hati kami. Kalau firman Tuhan berkata kepada Yosua, jangan kecut hatimu, jangan tawar hati, jadilah kuat. Kami mau katakan kepada jiwa kami mau teguh Tuhan di dalam Engkau. Kami tidak mau kecut dan tawar hati. Kami mau teguhkan hati kami, karena kami tahu orang yang menanti-nantikan-Mu mendapatkan kekuatan baru. Orang yang tekun Tuhan, merenungkan firman-Mu mendapatkan keberhasilan di dalam hidup. Tuhan, kami mau alami janji-janji-Mu. Biar tahun ini hidup umat-Mu menghasilkan banyak buah, lebih daripada sebelum-sebelumnya. Dengan kami tinggal di dalam-Mu Tuhan, dengan kami terus termotivasi di dalam Tuhan untuk memperbaiki diri kami. Apa yang jelek, apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, biar Kau memperbaikinya di dalam diri kami. Kami buka hati kami diperbaiki oleh Tuhan. Tangan-Mu yang kuat, itulah yang menjaga hati kami, itulah membentuk hati kami untuk kami jadi seperti yang Kau mau. Tuhan, kami mau melekat pada Engkau, pada firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu tinggal dalam kami tinggal dalam firman-Mu. Mampukan umat-Mu Tuhan di tempat ini, mampukan anak-anak-Mu Tuhan menggenapi visi yang Kau berikan tahun ini. Berkati anak-Mu Tuhan, Pastor Iwan Tuhan, berkati hidupnya, berkati dengan segala berkat yang terbaik yang daripada-Mu, hikmat yang datang daripada Tuhan, tambahkan kemampuan memimpin, kemampuan menggembalakan, kemampuan menjadi pribadi seperti yang Tuhan mau. Tuhan yang meneguhkannya di dalam hidupnya. Berkati kesehatannya Tuhan, berkati Tuhan pelayanannya, seluruh hidupnya Tuhan kami serahkan di tangan Tuhan. Seluruh pastoral di tempat ini, pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, bahkan sampai jemaat dan anak Sunday School diberkati oleh Tuhan sendiri. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Kita berdiri, kita mau selesai dengan jaminan kita. Bapak di surga, terima kasih Tuhan buat kami boleh beribadah Tuhan Yesus secara onsite Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh menikmati Tuhan masa-masa di mana kami bisa berkumpul bersama-sama dengan teman seiman, berbakti bersama-sama, menyembah Tuhan bersama-sama, memuji Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur juga Tuhan buat persembahan-persembahan yang sudah diberikan Tuhan Yesus. Biar Engkau lihat Tuhan, setiap hati yang sudah memberikannya Tuhan Yesus, maupun yang masih belum bisa memberikannya Tuhan Yesus, Kau melihat setiap hati kami Tuhan Yesus. Dan biar persembahan ini adalah persembahan yang keluar dari dasar hati kami, karena kami suka cita Tuhan ketika kami memberi untuk pekerjaan-Mu Bapa. Terpuji nama-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita angkat tangan kita. Jemaat yang dikasih Tuhan, ulanglah, bawalah berkat anugerah sukacita yang besar daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang bersama dengan Roh Kudus boleh memerintah dalam kehidupanmu sampai mana Tuhan Yesus datang menjemput kita yang kedua kalinya, dan kita boleh didapati sebagai hamba yang setia, yang didapati Tuhan terkenan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. God bless semuanya. Silakan fellowship bersama-sama.